Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah barakallahu fikum. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, di mana pada pagi hari ini kita dikumpulkan bersama untuk melanjutkan kajian pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, karya atau susunan Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang menjelaskan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita barakallahu fikum itu masih pembahasan tentang bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk dari bentuk kesyirikan adalah al-isti'adzah, meminta perlindungan bi ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum, meminta perlindungan ya, itu salah satu dari jenis ibadah, sehingga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, di mana mereka ketika ada masalah, ketika ada problema, mereka meminta perlindungan, meminta penyelesaian. Ya, ketika ada hal yang ditakutkan, mereka berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kepada jin, kepada batu, kepada pohon dan lain sebagainya. Maka ini salah satu dari bentuk kekeliruan di dalam tauhid. Maka Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab menyebutkan ini termasuk bentuk kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim. Disebutkan wa an Khawlata binti Hakim qalat. Dari Khawlah binti Hakim, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, siapa yang turun singgah di sebuah tempat, ya. Faqala, lalu dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dia baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, lam yadhurruhu syai'un. Tidak akan ada sesuatu apapun yang mencelakakan dia. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat singgahnya tadi. Subhanallah. Inilah perlindungan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu kita berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita meminta bantuan, pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta perlindungannya kepada Allah. Dan Nabi menjamin yadhurruhu syai'un, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, kita bahas ayat ini dari penjelasan Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau sebutkan
Yang pertama adalah sahabiyah yang meriwayatkan hadis ini. Namanya Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim bintu Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah. Itu nama lengkapnya. Disebutkan kanat zaujatan li Utsman bin Mad'un. Dia adalah istri dari Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat salihatan fadilatan, dan dia adalah seorang wanita yang salihah dan memiliki keutamaan. Inilah kebahagiaan seorang suami, ya, yang memiliki istri yang salihah yang memiliki keutamaan. Sebagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ummahatul mukminin yang juga memiliki kesolehan dan juga memiliki keutamaan, ya, sehingga salah satu kebahagiaan seorang laki-laki ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan seorang wanita yang salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Maka para wanita sekalian, para ummahat, para akhwat, ya, para muslimah, kesolehan kalian itu permata bagi dunia ini, cahaya bagi dunia ini. Maka ketika para wanita-wanita kaum muslimah solehah, ya, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada suaminya, ya, dan sibuk mendidik anak-anaknya dan mengurus suaminya, melaksanakan ibadah yang merupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi mereka yang melakukan 4 perkara. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita salat 5 waktu, ya, wa shauma syahraha, lalu dia berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan. Ya. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, wa ata'at ba'laha, lalu dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Inilah keutamaan kesolehan. Dan Khawlah bintu Hakim salah seorang contoh wanita solihah yang patut untuk kita pelajari tentang beliau radhiyallahu anha. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabiyah Khawlah binti Hakim, ya. Dan beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu doa yang sangat mulia. Ini doa ini luar biasa sekali kalau kita amalkannya. Jadi tidak ada lagi kita rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada lagi orang yang lewat kuburan takut, ya. Kemudian tidak ada lagi yang lewat pohon tertentu atau tempat tertentu harus melakukan ritual-ritual tertentu supaya dia tidak diganggu oleh penjaga tempat itu dan lain sebagainya. Dia cukup membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Kemudian doa ini disebutkan di situ, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Bikalimatillah, berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah adalah wal muradu biha huna Al-Quran, yaitu Al-Quran. Jadi kita berlindung kepada Al-Quran. Oh, berarti syirik dong? Jawabannya tidak. Karena Al-Quran itu salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Mu'tazilah. Ya, di mana keyakinan mereka, ya, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Nah, di dalam hadis ini disebutkan kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Dan fitnah terjadi di zaman Abbasiyah, pemerintahan Abbasiyah, fitnah tentang perkataan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, dan ini diyakini oleh
Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, dan dia pun mempertahankan pendapat ini. Ya, mempertahankan pendapat ini, dan ini adalah pendapat orang-orang Jahmiyah, kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah yang memberikan provokasi kepada khalifah untuk meyakini pendapat tersebut. Ya, dan banyak para ulama kita mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala, ada yang dipenjara, bahkan ada yang dibunuh dengan sebab mereka menyelisih pendapat orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Abbasiyah. Baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk hidayah sehingga kita bisa selamat dari pendapat yang keliru. Jadi yang benarnya bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dia adalah kalamullah, firman Allah, dan firman Allah itu adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan yang sebenarnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Nah, kemudian disebutkan at-tammat, tammat artinya sempurna. Kalimat Allah yang sempurna. Al-kamilatul lati la yalhaquha naqsun wala ghaibun wala aibun. Dia adalah kalimat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan tidak ada aib di dalamnya, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Jadi kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, sempurna dari segala sisinya. Dan tidak ada kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Tidak ada ayat yang satu dengan ayat yang lain saling bertabrakan, tidak saling cocok. Ayat Al-Qur'an satu dengan yang lain saling mendukung. Ya, saling mendukung. Dan ini adalah firman Allah. Dan firman Allah salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat dari sifat Allah. Maka kita tidak boleh ragu terhadap Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Itu adalah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratim mim mithli. Maka datangkanlah satu surah yang semisal. Jadi Al-Qur'an itu tidak boleh kita ragukan. Dia adalah kalimat-kalimat sempurna. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita telah membaca firman-firman Allah. Ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan sedikit pun dan tidak ada aib padanya. Kemudian dalam doa ini juga disebutkan min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejelekan makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Semua makhluk. Maksudnya ai min kulli syarrin, maksudnya berlindung dari semua kejelekan, fi ayyi makhlukin, pada makhluk apapun, qama bihi syarru, yang mendatangkan keburukan, min hayawanin aw ghairihi, baik dia adalah hewan atau yang lainnya. Jadi kaum muslimin wal muslimah, teman-teman semuanya, kalau kita lewat di sebuah tempat itu kita khawatirkan di sini ada bahaya. Apakah bahaya binatang buas? Apakah bahaya mungkin binatang melata seperti ular, ya? Ataukah dia bahaya bahaya dari makhluk gaib dan lain sebagainya dari kalangan jin? Maka hendaklah kita membaca doa ini. Dan insyaallah doanya sangat ringkas sekali, mudah dihafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sangat ringkas sekali, tapi isinya, kandungannya luar biasa. Kandungannya luar biasa. Di dalamnya ada bentuk perlindungan kepada Allah dan bukan kepada selain Allah. Di dalamnya ada bentuk
meminta perlindungan dari segala kejelekan dan dari segala makhluk Allah. Dan semua yang Allah ciptakan itu makhluk. Kita meminta perlindungan dari semua yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan bisa bentuknya makhluk hidup, bisa bentuknya benda mati yang bisa mendatangkan keburukan kepada kita. Kita minta perlindungan kepada Allah supaya Allah tidak menimpakan keburukan itu kepada kita melalui makhluk-makhluknya tadi. Ini doa yang sekali lagi luar biasa, harus sering dibaca ini dalam kondisi-kondisi tempat-tempat yang kita khawatirkan tempat itu bisa mendatangkan bahaya untuk kita. Kaum muslimin wal muslimah. Kemudian selanjutnya al-makna al-ijmaliyu lil hadis. Makna global dari hadis ini. Yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ummatahu kepada umatnya. Untuk apa? Ilal isti'adzatin nafi'ati. Untuk berlindung dengan perlindungan yang memberi manfaat. Karena ada bentuk perlindungan tidak memberi manfaat. Seperti berlindung kepada selain Allah, tidak memberi manfaat. Karena mereka makhluk. Makhluk itu banyak kelemahannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segala sisinya. Kekuatannya tidak ada yang bisa mengalahkan. Kekuasaannya tidak ada di atasnya lagi. Maka tentunya kita lebih layak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya perlindungan an-nafi'ah yang bermanfaat. Allati yandafi'u biha kullu mahdhurin. Di mana perlindungan tersebut ya akan menghalangi kita dengan perlindungan itu segala sesuatu yang berbahaya, ya khafuhul insan, yang dikhawatirkan oleh manusia. Indama yang zilu buk'atan minal ardi, ketika mereka singgah di sebuah tempat yang ada di bumi ini. Bi ayyasta'idha bi kalamillahi asyafil kafil kamil min kulli aibin wa naqsin. Agar manusia tersebut berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi, ya, yang sempurna dari segala aib atau segala kekurangan dan segala cacat. Perlindungan yang sempurna. Kalau kita berlindung misalnya kepada seseorang, maka orang itu bisa melindungi kita, bisa tidak. Seorang presiden misalnya dijaga oleh pasukan khusus. Tetap pasukan khusus itu ya tidak bisa melindungi presiden itu secara sempurna. Pasti ada kelemahan sedikit ataupun banyak. Karena dia manusia. Kalau dia menghadapi pasukan yang lebih kuat lagi dari dia, maka dia pasti akan kalah. Ya kan? Tapi perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah melindungi seseorang, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Perhatikan bagaimana Nabi dilindungi Allah di dalam beberapa peperangan. Dikirimkan malaikat kepada pasukan kaum muslimin untuk menjaga mereka. Dilindungi. Nabi SAW sejak kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Sampai ketika beliau berumur sekitar 2 tahun lebih, maka datanglah malaikat membelah dada Nabi dan membuang bagian syaitan yang ada di hati Nabi SAW. Itu salah satu bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan yang sempurna. Nah, kenapa kita meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan kalimatnya yang sempurna. Liya'mana fi manzilihi. Supaya orang yang berlindung tadi aman ketika dia berada di tempat singgahnya. Madama muqiman fihi, selama dia berada di tempat itu. Min kulli ghailati su'in,
dari segala malapetaka yang buruk, dari segala makhluk-makhluk yang mendatangkan keburukan. Ya, itulah tujuan daripada doa ini dibaca. Tujuan dari doa ini dibaca. Makanya alhamdulillah pada hari ini kita diajari tentang doa yang akan menjaga kita di dalam kondisi yang kita khawatirkan. Nah, apa kesesuaian antara hadis ini dengan bab pembahasan kita? Jadi bab pembahasan kita adalah bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk dari kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kesesuaian bab ini dengan hadis ini? Anna fihi irsyadan ilal isti'adzatin nafi'atil masyru'ati badalan minal isti'adzatil syirkiyati allati kana yasta'miluhal musyrikun. Jadi katanya dalam hadis ini ada bimbingan dari Nabi. Bimbingan untuk berlindung dengan perlindungan yang bermanfaat yang disyariatkan di dalam agama kita. Sebagai pengganti dari bentuk perlindungan yang terkandung di dalamnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Atau yang diamalkan oleh orang-orang musyrikin. Jadi dulu orang-orang musyrikin juga berlindung ketika mereka ada bahaya, mereka berlindung. Tapi berlindungnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat sebelumnya dari pembahasan kita disebutkan, kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Adalah manusia dari kalangan laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Nah, itu juga bentuk kesyirikan. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Minta perlindungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jin juga tidak akan mampu apa-apa jika Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi seseorang. Baik, kemudian selanjutnya mayustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah bayanu annal isti'adzata ibadatun. Hadis ini menjelaskan bahwa meminta perlindungan, isti'adzah, itu termasuk ibadah. Itu termasuk ibadah. Mana buktinya kalau dia ibadah? Karena dalam hadis ini diperintahkan kita minta perlindungan kepada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat Allah adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta perlindungan kepada kalimat Allah yang merupakan sifatnya Allah, berarti kita minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat Allah itu bukan makhluk. Ya, sifat berbicara Allah itu bukan makhluk. Dia adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta perlindungan. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi isti'adzah itu Bapak Ibu, itu ibadah. Kalau kita minta perlindungan kepada selain Allah, kepada jin, ya, kepada benda mati, maka kita telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan itu enggak boleh. Haram hukumnya. Dan dia adalah dosa paling besar, kesyirikan. Karena isti'adzah, meminta perlindungan, itu adalah apa? Ibadah. Ibadah diberikan kepada Allah. Ada Allah kok. Kenapa kita harus minta perlindungan kepada makhluk? Allah setiap saat mendengarkan doa kita untuk meminta perlindungan. Nabi berapa kali diperintahkan oleh Allah untuk minta perlindungan kepada Allah. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya waktu malam. Demikian pula Nabi diperintahkan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada pencipta
pengatur, pemilik manusia. Ya, pada Robnya manusia. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk berlindung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalam banyak hal Nabi SAW mengalami banyak cobaan. Kepada siapa dia berlindung? Kepada Allah. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Allah. Kepada siapa dia meminta? Kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di perang Uhud misalnya, Nabi ada 1.000 orang pasukan. Pasukan musuh ada 3.000-an orang. Dan 300 orang dari pasukan Nabi adalah orang-orang munafik yang kemudian mereka tidak jadi ikut perang dan kembali ke Madinah. Dan Nabi tidak berharap kepada mereka. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertawakal kepada Allah, bukan kepada manusia. Bayangkan 300 orang meninggalkan pasukan, kembali ke Madinah. Sisa 700 orang, yang dilawan lebih banyak. Kalaupun 1.000 orang, itu yang dilawan masih lebih banyak, 1:3. Apalagi kalau berkurang lagi 300. Tapi sekali lagi Nabi bertawakal hanya kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Maka tidak ada hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak menolongnya. Tapi ketika Allah menolongnya, Nabi tidak ada yang dia khawatirkan. Maka dia minta perlindungan kepada Allah. Baik ya. Kemudian itu yang pertama, penjelasan bahwa meminta perlindungan, isti'adzah itu ibadah. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita annal isti'adzata al-masyru'ata hiya makanat billahi au bi asma'illahi wa sifatihi. Sesungguhnya isti'adzah, permintaan perlindungan yang disyariatkan ya adalah permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini kita meminta perlindungan kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kalam, berbicara. Sifat berbicara. Ya, kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah. Nah, kita langsung berlindung kepada Allah. Atau berlindung kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. A'udzu birrahmani. Saya berlindung kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau berlindung kepada sifat-sifat Allah seperti ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diperbolehkan karena sifat Allah ada termasuk Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Sifat Allah bukanlah makhluk. Kemudian yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhlukin. Sesungguhnya firman-Nya Allah, kalamnya Allah, ucapan Allah itu bukan makhluk. Ucapan Allah itu bukan makhluk. Jelas ya? Jadi Al-Quran itu firman-Nya Allah, ucapannya Allah. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kertas yang kita pegang itu makhluk. Tapi yang tertulis di kertas itu, firman Allah itu bukan makhluk. Yang kita ucapkan, bacaan Al-Quran yang kita ucapkan, itu bukan makhluk. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Al-Quran yang kita dengar, itu bukan makhluk. Dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini dibedakan. Kalau kertas itu ya itu makhluk. Baik. Nah, kemudian li'annallaha syara'al isti'adzata bihi. Kenapa firman-Nya Allah
perkataan Allah, bukan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk meminta perlindungan kepada kalimat tersebut. Kita disuruh minta perlindungan. Maka kalau kita disuruh meminta perlindungan kepada kalimatnya Allah, maka tidak mungkin kalimat Allah ini makhluk. Wal isti'adzatu bil makhluk syirkun kama sabak. Karena meminta perlindungan kepada makhluk itu adalah kesyirikan sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi meminta perlindungan kepada makhluk itu kesyirikan. Tidak boleh. Jadi kalau kita bilang kalamnya Allah makhluk, berarti kita melakukan kesyirikan. Gitu kan? Karena kita meminta perlindungan kepada makhluk. Jadi yang benarnya kalamnya Allah, firmannya Allah itu adalah sifatnya Allah dan dia bukan makhluk. Jelas ya? Dia bukan makhluk. Apa buktinya? Ya itu tadi. Karena kita meminta perlindungan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahu ghairu makhluqin. Maka ini menunjukkan bahwa firman-Nya Allah itu bukanlah makhluk. Ya, dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita meminta perlindungan kepada Allah, boleh kita meminta perlindungan kepada nama-nama Allah, dan boleh kita meminta perlindungan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada makhluk. Baik. Kemudian yang keempat, ikhwan dan akhwat sekalian, barakallahu fikum, fadilatu hadzal du'ai ma'a makhtisarihi. Keutamaan doa ini padahal doanya ringkas. Doanya ringkas sekali. Tapi keutamanya besar sekali. Bayangkan doa seringkas ini, ya, ini dijamin oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan menjaganya. Makhluk-makhluk itu tidak akan mencelakakan dia sampai dia meninggalkan tempat yang dia anggap berbahaya. Dia anggap berbahaya. Subhanallah. Ini ringkas sekali doanya. Anak-anak kalau diajarinnya di TPA misalnya, cepat hafal mereka. Padahal satu kali pertemuan diajarkan, langsung hafal. Karena apa? Ringkas. Orang tua ya yang pikun, yang kadang lupa, diajari ini insya Allah, diulang-ulang, insya Allah bisa hafal. Karena ringkas. Subhanallah. Jadi terkadang ada hal yang kita anggap remeh, kecil, tetapi sangat besar di sisi Allah. Sama dengan kisah Sahibul Bitaqah. Orang yang punya catatan kebaikan cuma sebesar kartu saja. Sedangkan perbuatan buruknya banyak sekali. 99 catatan keburukan. Bayangkan itu banyak sekali. Dan satu catatan keburukan sepanjang mata memandang. Dia cuma punya kebaikan yang tercatat dalam satu kartu. Dan orang ini bilang nggak mungkin yang satu kartu ini bisa mengalahkan catatan keburukan yang jumlahnya 99, satu catatan keburukan sepanjang mata memandang. Tetapi terkadang ada hal yang kita anggap kecil, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang bitaqah kartu tadi bisa mengalahkan catatan kejelekan yang jumlahnya 99. Jadi jangan menganggap sesuatu itu kecil. Dan Nabi bersabda, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada neraka, jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah sepotong korma. Sepotong korma itu apa? Kecil. Satu korma aja sudah kecil dia. Kita makan satu korma nggak kenyang. Ya, nambah lagi gitu. Nanti 10, 20 baru mungkin kenyang. Ya, ini sepotong korma. Tapi Nabi bilang jangan kamu remehkan. Bertakwalah kepada Allah. Atau bertakwalah kepada Allah dengan takut terhadap neraka. Dengan bersedekah sepotong korma. Jadi kadang hal yang kecil besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini doa juga. Doanya pendek.
Ada orang baca doa panjang sekali. Tapi doa-doa yang misalnya tidak disyariatkan, bahkan terkesan dalam kalimat-kalimat doa yang dia baca, ada bentuk kesyirikan. Maka tidak ada manfaatnya. Jangan remehkan yang kecil. Seperti doa misalnya yang luar biasa juga maknanya. Yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendek. Tapi maknanya luar biasa. Di dalamnya terkandung permintaan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Makanya kalau kita dapat doa yang bagus, hafal. Jangan bilang, pendek ini saya mau yang panjang. Enggak. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah diajari doa atau kalimat yang dia gunakan untuk doa, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan kepada Musa kalimat la ilaha illallah. Ringkas, la ilaha illallah. Maka apa kata Musa? Ya Allah, hambamu yang lain juga tahu ini la ilaha illallah. Mereka hafal. Jadi Musa minta yang lain. Maka Allah sebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam, seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu neraca timbangan. Ya, kemudian langit dan yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada di antara keduanya diletakkan di neraca timbangan yang satu, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada itu semuanya. Ringkas, pendek, tapi keutamaannya luar biasa. Makanya jangan meremehkan yang sedikit. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Inna ahabbal a'mali indallah adawamuha wa inqallah. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus. Wa inqallah, walaupun sedikit. Jadi jangan lagi, berhenti menganggap perkara-perkara agama kita yang yang remeh, kecil, sedikit, ringkas, kita anggap nggak ada apa-apanya. Terkadang dia lebih besar dibanding dengan sesuatu yang kelihatan besar. Ya, baik. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Al Fauzan hafizahullah, kata beliau, fadilatu hadzal du'a ma'a makhtisarihi. Keutamaan doa ini padahal doanya ringkas. Doanya apa? Ringkas. Baik, kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari dari hadis ini atau sebelumnya ya, dari sisi mana keutamaan doa ini? Di mana kehebatannya? Kehebatan doa ini bisa menjaga kita di sebuah tempat sampai kita tinggalkan tempat itu. Itu keutamaannya. Tapi ringkas. Keutamaan mana lagi yang lebih hebat daripada itu? Dijaga kita dari semua kejelekan. Itu kan? Nah, inilah keutamaan. Kemudian yang terakhir adalah anwasiyal makhluqati biyadillah. Nawasil makhluqat biyadillah. Ya. Jadi bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang atur semuanya. Jadi kalau Allah ingin makhluk itu baik, Allah bisa jadikan baik. Kalau Allah ingin makhluk itu buruk, Allah bisa jadikan buruk. Kalau ada makhluk yang ingin mencelakakan seseorang, kalau Allah tidak kehendaki, makhluk itu nggak akan bisa mencelakakan seseorang. Kalau ada kalau ada orang yang ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, tapi kalau Allah tidak kehendaki, maka seorang itu tidak akan dapat kebaikan. Semua ada di tangan Allah. Tapi kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Rezeki ada di tangan Allah, tapi kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Semua perbendaharaan segala sesuatu ada di sisi Allah, tapi kenapa kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita anggap kita cari dunia habis-habisan, kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap kita bisa mendapatkan dunia, tidak. Dunia itu akan kita dapat, tapi akan menghancurkan kita. Atau dunia kita dapat, setelah itu lepas. Karena yang bisa menjaganya adalah Allah. Maka ketika Anda bekerja, mencari nafkah, mintalah perlindungan kepada Allah. Minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, minta Allah meridhoi pekerjaan Anda dan lain sebagainya. Dan selalulah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya pekerjaan itu memberikan keberkahan dan tidak memberikan bencana untuk kita. Barakallahu fikum. Selanjutnya, jamaah kaum muslimin dan muslimah
Kita masuk ke bab yang baru, babun minasyirki ayyastagitha bi ghairillahi au yad'a ghairahu. Ya. Bab termasuk dari bentuk kesyirikan adalah beristighotsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Istighotsah itu artinya meminta pertolongan tatkala dalam kondisi yang yang berbahaya, kondisi sempit, kondisi kepepet. Dalam kondisi seperti itu, lalu orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan, maka itu namanya istighotsah. Meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi kepepet, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi krodit. Ya. Baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillah. Jangan engkau berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Ma la yanfa'uk wa la yadhurruk. Sesuatu yang tidak bisa memberi kamu manfaat jika engkau beribadah kepadanya. Wa la yadhurruk, dan sesuatu yang tidak bisa mencelakakan kamu kalau kamu tidak beribadah kepadanya. Fa in fa'alta, dan jika engkau lakukan wahai Muhammad, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Allah. Dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia tidak beribadah, dia tidak berdoa kepada selain Allah. Karena yang selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa memberi manfaat ketika kita ibadah kepadanya. Dan tidak bisa membahayakan kalau kita tidak ibadah kepadanya. Kalau kita berdoa kepadanya, dia nggak bisa beri manfaat. Kalau kita tinggalkan, tidak beribadah kepadanya, tidak akan membahayakan kita. Maka ditinggalkan. Nabi ini yang dinasihati oleh Allah. Nabi yang diberitahu oleh Allah. Maka Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad, fa in fa'alta, jika engkau lakukan wahai Muhammad, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu termasuk dari orang yang zalim. Jika engkau lakukan, maka kamu termasuk orang yang zalim. Baik. Perhatikan ini pembahasan kita tentang apa? Termasuk bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan, meminta pertolongan. Tatkala kita dalam kondisi yang sangat sulit. Dalam kondisi sulit. Misalnya kita dalam kondisi genting sekali. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu saya. Maka itu namanya apa? Istighotsah. Kondisi yang sangat sulit. Kita di rumah, beras habis, lauk habis. Kita baru-baru dipecat, di PHK dari pekerjaan kita. Uang di tabungan sudah menipis. Kalau diambil lagi, sudah nggak bisa. Karena sudah sangat sedikit sekali. Nah, dalam kondisi itu, perasaan tidak karuan ada dalam hati kita. Kepada siapa kita meminta? Kepada Allah. Jangan mengeluh kepada Allah, tapi mintalah kepada Allah. Maka dalam kondisi seperti itu, dikatakan kita apa? Beristighotsah kepada Allah. Dan ini pernah dilakukan Nabi di perang Badar. Nabi itu dan para sahabat gak siap perang memang. Bukan orang mau perang. Dia menghadang kafilah dagang orang-orang kafir. Di mana mereka baru pulang dari negeri Syam mau kembali ke Mekah, dihadang. Ternyata setelah dihadang, ada sebagian mereka yang lolos melapor ke Mekah bahwa Muhammad telah menyerang kafilah. Akhirnya dikumpulkan 1.000 orang untuk mendatangi Badar. Dan jadilah peperangan, perang Badar. Ya kan? Terjadi perang Badar. Nabi bukan dalam kondisi mau siap perang, karena tujuannya untuk menghadang kafilah dagang. Kemudian orang-orang musyrikin datang 1.000 orang dalam kondisi siap perang.
sulit untuk dibayangkan bahwa mereka bisa menang. Sehingga Nabi SAW berdoa di malam hari. Nah, itu yang disebut dengan istighotsah. Berdoa dalam kondisi yang sangat sulit. Baik ya? Nah. Kemudian disebutkan di sini munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Penyesuaian atau kesesuaian antara bab ini dengan kitab tauhid. Kitab tauhid itu adalah kitab yang kita bahas ini. Kitab yang berisi tentang tauhid. Sedangkan babnya berisi tentang apa? Tentang istighotsah. Meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit. Apa korelasinya? Apa kesesuaiannya? Ya, antara kitab tauhid dengan bab ini. Disebutkan annahu dzakara fihi nau'an min anwa'i syirki. Bahwasanya dalam bab ini disebutkan tentang salah satu jenis dari jenis kesyirikan, al-munafi lit tauhid, yang bisa menghilangkan tauhid. Kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid, bisa menafikan tauhid. Wa huwa ayyastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairahu, yaitu beristighosa, meminta bantuan kepada Allah dalam kondisi sulit, atau meminta bantuan dalam kondisi sulit kepada selain Allah, atau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menafikan tauhid. Ini menafikan tauhid. Ya. Selanjutnya ini kesesuaian. Jadi bab ini ada hubungannya dengan tauhid. Hubungannya dari sisi bab ini menjelaskan beberapa ayat ya yang menunjukkan tentang hilangnya tauhid ketika dilakukan perbuatan istighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian makna ayastaghitsa, makna istighotsah. Apa makna istighotsah? Artinya al-istighotsatu thalabul ghauthi. Meminta pertolongan. Meminta ghauth, pertolongan. Ya. Wa huwa izalatus syiddah. Dan maksudnya di situ adalah izalatus syiddah. Meminta pertolongan untuk menghilangkan sesuatu yang sulit, yang berat. Dan ini lebih khusus daripada doa. Kalau doa kan semua yang kita panjatkan kepada Allah, baik sulit maupun mudah, itu semua doa. Tapi ini doa yang bermakna khusus. Kita berdoa pada saat kita berada dalam kondisi sangat sulit. Sangat sulit. Baik. Kemudian kalimat selanjutnya, au yad'u, atau berdoa kepada selain Allah. Berdoa disebutkan al-farqu bainal istighotsati wad du'a. Perbedaan antara istighotsah dengan doa. Annal istighotsata la takunu illa minal makrubi. Istighotsah itu tidaklah terjadi, tidak terjadi kecuali pada keadaan sulit, keadaan terjepit. Itu namanya istighotsah. Tidak terjadi kecuali dalam keadaan terjepit. Dan tentunya kita semua pernah merasakan hidup susah, pernah merasakan masalah yang menimpa kita, yang kita sudah pusing mau cari gimana jalan keluarnya ini. Itu masalah-masalah kondisi-kondisi sulit. Kita pernah merasakan menginginkan sesuatu, ya, dan itu sangat kita butuhkan, kemudian kita sulit untuk mendapatkannya. Atau kita pernah merasakan ditimpa berbagai macam cobaan yang sulit untuk kita bisa lepas darinya. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan istighotsah. Ya, jadi istighotsah tidaklah terjadi kecuali pada kondisi yang sulit. Adapun kondisi yang tidak sulit, maka disebut doa. Apakah istighotsah juga doa? Iya, dia doa, tapi dia karena dilakukan di masa yang sulit, maka dia lebih khusus, namanya istighotsah. Wa amma du'a fayakunu minal makrubi wa ghairi.
Adapun berdoa itu bisa terjadi di dalam kondisi sulit atau kondisi yang lainnya. Jadi doa itu lebih umum daripada istighotsah. Baik. Kemudian kita masuk ke ayat. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah." Janganlah engkau wahai Muhammad beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa mencelakakan kamu. Nah, sekarang kita lihat apa makna ma la yanfa'uk, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, artinya in abadtahu. Kalau kamu beribadah kepada sesuatu selain Allah ini, maka sesuatu yang selain Allah ini kalau engkau ibadahi tetap tidak bisa memberi manfaat. Karena semua berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Seluruh dunia berkumpul. Seluruh makhluk Allah dari kalangan jin dan manusia, dari Nabi Adam sampai orang terakhir, berkumpul semua bersepakat untuk memberi manfaat kepada kita. Ketika Allah tidak menghendaki, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat apapun. Ya, maka maksud dari ma la yanfa'uk adalah dia tidak bisa memberi manfaat kepadamu ketika engkau beribadah kepada sesuatu tersebut. Ketika engkau berdoa kepadanya, ketika engkau meminta sesuatu kepadanya, maka dia tidak akan bisa memberi manfaat apa-apa. Semuanya berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan itu yang terjadi, apa yang Allah tidak takdirkan itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Maka sangat kasihan saudara-saudara kita kalau masih diperbudak oleh syaitan, diperbudak oleh jin, meyakini ada benda-benda tertentu, benda-benda mati, bahkan orang yang sudah meninggal diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia beribadah kepada sesuatu itu tidak akan bisa memberi manfaat apapun. Nah, demikian pula kalimat wala yadurruk, tidak akan bisa mencelakakan kamu wahai Muhammad, maksudnya illam ta'budhu. Kalau engkau wahai Muhammad tidak beribadah kepadanya. Kalau kau tinggalkan, tidak akan ada bahaya. Ya kan? Tidak akan ada bahaya. Ada sebagian orang misalnya dalam kondisi susah, datang tetangganya kepada orang ini. Mungkin kau tidak pernah kasih menyembelih di tempat ini misalnya, di batu ini, di pohon ini. Itu kamu susah-susah terus. Nah, akhirnya terpengaruh. Akhirnya dia lakukan itu. Padahal kalau dia tidak lakukan itu, tidak akan membahayakan dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Allah yang memberi manfaat. Allah juga yang bisa memberikan mudarat, bahaya kepada siapapun. Itu. Jadi diibadahi atau tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mencelakakan. Kalau diibadahi, nggak ada manfaat yang dia bisa berikan. Memangnya kalau kita selalu beribadah, berdoa kepada orang mati, kita jadi baik. Rezeki kita jadi bagus. Jabatan kita jadi naik. Nggak ada. Kalaupun ada, itu bukan karena orang matinya, karena Allah. Makanya kalau ada orang cerita, oh saya kemarin itu memberikan makanan kepada kuburan ini. Saya datangi, saya bawa makanan, saya bawa apel, saya bawa anggur, saya taruh di situ. Akhirnya jabatan saya naik. Itu nggak ada hubungannya. Ya, baik. Anda datang ke situ atau tidak datang ke situ untuk beribadah kepada selain Allah itu tidak akan berbahaya untuk Anda dan tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Ini maksud dari kalimat ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Tidak akan memberi manfaat kepadamu, tidak akan pula memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta dan jika engkau lakukan. Jadi Nabi nih, fa in fa'alta, jika engkau lakukan wahai Muhammad, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu termasuk pada saat itu orang yang zalim. Fa in fa'alta maksudnya da'auta. Kalau engkau lakukan, maksudnya engkau berdoa kepadanya. Min dunillah, kepada selain Allah. Atau engkau beribadah kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk.
sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa mencelakakan kamu, nah, jika engkau lakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang yang zalim. Jika kamu nekat melakukannya. Jika kamu melakukannya, kamu termasuk orang zalim. Apa maksudnya minadh dhalimin, termasuk orang zalim? Maksudnya minal musyrikin, termasuk orang musyrik. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna syirka a'zamudz zulmi. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengutip ucapan Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adzim." Wahai anakku, jangan engkau menduakan Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa dia kezaliman paling besar? Karena kesyirikan adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim itu disebutkan ulama kita bermakna wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu tempatnya kepada Allah. Ketika Anda letakkan, berikan kepada selain Allah, maka Anda meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Dan itulah kezaliman. Dan itu kezaliman paling besar karena dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik ya? Nah, sekarang makna secara global, al-makna al-ijmaliyu lil ayah. Makna global ayat ini. Yanhallahu nabiyahu. Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya ayyad'a ahadan min sa'iril makhlukin al-ajizin, untuk berdoa dan beribadah kepada salah seorang dari makhluk-makhluk yang ada ini, yang lemah ini. Makhluk itu lemah, ajizin. Enggak ada makhluk kuat. Makhluk kuat itu karena Allah kasih kekuatan. Kalau Allah nggak kasih kekuatan, dia lemah. Itu pun kekuatannya juga lemah. Mana ada manusia bisa angkat gunung? Nggak ada. Manusia angkat gunung nggak ada. Makanya ketika Nabi SAW diusir dari Taif, subhanallah, beliau 10 hari berjalan Taif untuk berdakwah, mengajak orang Taif beribadah hanya kepada Allah. Diusir, dilempari batu oleh orang-orang Taif. Lari Nabi, berdarah kakinya Nabi SAW. Masuk kebun anggur. Dan setelah itu beliau lanjut perjalanan sampai di Qarnul Manazil, ya kan? Di sebuah tempat yang menuju ke Mekah, datanglah 2 malaikat, malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Maka Nabi mengatakan, atau malaikat Jibril mengatakan, ini malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, kau suruh apa saja dia akan mau. Maka malaikat penjaga gunung memperkenalkan diri dan dia mengatakan, ya Muhammad, suruh saya saja apa saya akan lakukan. Kalau engkau ingin, saya mengangkat gunung Abu Qubaish dan gunung Qaiqian, 2 gunung yang berhadapan yang ada di Mekah. Saya angkat kemudian saya timpakan kepada penduduk Taif, maka saya akan lakukan. Jadi yang akan melakukannya malaikat, bukan Nabi. Nabi nggak bisa mengangkat gunung. Manusia punya keterbatasan. Artinya, walaupun manusia kuat sekalipun, dan Nabi itu orang kuat. Jangan bilang Nabi nggak kuat. Nabi itu kuat, tapi nggak bisa ngangkat gunung. Nabi Musa kuat, tapi nggak bisa ngangkat gunung. Artinya, kekuatan manusia itu apa? Terbatas. Kekuatan manusia itu terbatas. Maka, Allah Subhanahu wa taala melarang Nabinya Muhammad SAW untuk berdoa dan beribadah kepada salah seorang dari seluruh makhluk yang lemah ini, an isalin naf'i wa daf'i dharri, untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Atau menolak mudarat. Kemudian thumma yubayyinu lahu hukmahu idza furidha an da'a ghairallah. Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang hukumnya. Seandainya Nabi ditetapkan untuk melakukan, Nabi ditetapkan atau ditakdirkan melakukan kesyirikan, maka apa hukumnya? Kalau Nabi ditetapkan untuk meminta sesuatu kepada selain Allah, maka apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Anda'a ghairallah, ketika dia berdoa kepada selain Allah.
Apa hukumnya? Bi ayyakuna hina idzin minal musyrikin. Yaitu hukumnya pada saat itu ketika dia lakukan, dia akan termasuk orang-orang yang mensyirikatkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi nggak lakukan ya. Dan Nabi nggak ditakdirkan untuk seperti itu. Tapi seandainya ditakdirkan, maka Nabi akan termasuk orang musyrik. Tapi Allah tidak takdirkan. Wa hadzan nahyu amun li jami'il ummah. Dan larangan ini berlaku untuk seluruh umat ini. Di mana seluruh umat ini dilarang untuk apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun di dalam berdoa. Kemudian selanjutnya munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian antara ayat ini dengan bab. Bapak Ibu yang saya hormati kaum muslimin wal muslimah barakallahu fikum. Ya. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala bentuk kesyirikan dan membimbing kita untuk selalu berada di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kesesuaian antara ayat ini dengan bab? Anna fiha an-nahya an du'ai ghairillahi wa annahu syirkun yunafi tauhidah. Bahwa ayat ini di dalamnya ada larangan untuk berdoa kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan yang bisa menafikan tauhid, bisa menghilangkan tauhid. Dan dari sini kita bisa mengambil 3 pelajaran sebagaimana disebutkan oleh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Apa pelajaran ma yustafadu minal ayat? Apa pelajaran dari ayat ini yang bisa kita ambil? Pelajaran yang pertama, dan ini menutup pembahasan kita. Apa pelajaran pertama? Anna du'a ghairillah syirkun akbar. Bahwa berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Syirik besar itu bahaya. Apa bahaya yang syirik besar? 1, mengeluarkan pelakunya dari Islam. 2, menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. 3, menghapuskan seluruh amalan-amalan pelakunya. Amalan pelakunya, amalan kebaikannya terhapus semuanya. Itu bahayanya syirik besar. Dan ini termasuk syirik besar. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita. Dan hendaknya kita selalu ingat ketika kita ada masalah, yang pertama kita ingat adalah Allah. Dan kita berdoa kepada Allah. Kita berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, istighotsah kepada Allah. Dan bukan kepada selain Allah yang lemah dan tidak memiliki kemampuan apapun. Maka doa kepada selain Allah adalah kesyirikan, syirik besar. Kemudian yang kedua, anna aslahan nas law da'a ghairallah sara minadh dhalimin ay al-musyrikin fa kaifa bi ghairi. Yang kedua, bahwa manusia yang paling soleh, siapa manusia paling soleh? Nabi Muhammad SAW. Manusia paling soleh, kalau dia berdoa kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah, maka dia akan termasuk orang yang zalim, atau maksudnya dia termasuk orang yang mensyirikatkan Allah, menduakan Allah. Fa kaifa bi ghairi? Maka bagaimana lagi kalau itu dilakukan oleh orang yang selain dari Nabi SAW. Nabi saja yang dekat dengan Allah, disayang, dicinta oleh Allah, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia penutup para nabi. Dia adalah nabi yang terbaik. Ya, afdalul anbiya, nabi yang paling utama. Jika dia melakukan berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dia akan termasuk orang yang mensyirikatkan Allah. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan selain nabi? Maka tentu lebih berbahaya lagi. Karena kita bukan siapa-siapa. Ya, kita hanyalah hamba Allah yang berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita dengan bertumpuknya dosa yang kita lakukan. Kita cuma berharap kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga dengan amalan sedikit yang kita punya. Dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diingatkan ketika kita melakukan kesalahan dan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Kita bukan siapa-siapa. Nabi kita Muhammad SAW itu jelas seorang manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap
dia dimasukkan di dalam kesyirikan jika dia berdoa, beribadah kepada selain Allah. Baik, kemudian yang terakhir, yang ketiga, bayanu ajazi alihatil musyrikin wa butlanu ibadatiha. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang lemahnya Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrikin. Kenapa lemah? Tadi disebutkan tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mencelakakan. Itulah kelemahan. Tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, tidak bisa memberikan celaka sedikit pun. Kalau Anda ibadahi, Anda nggak akan dapat untung. Anda tidak ibadahi, Anda tidak akan rugi. Kelemahan Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin. Tuhan-Tuhan orang musyrikin, sesembahan orang-orang musyrikin, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu ajaz, lemah. Maka ayat ini menjelaskan tentang kelemahan sesembahan-sesembahan mereka. Dan butlanu ibadatiha, dan batilnya beribadah kepada Tuhan-Tuhan tersebut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Allah yang menciptakan kita, Dia juga yang memberikan rizki kepada kita, Dia yang menyediakan semua sarana yang kita butuhkan di dunia ini, maka Dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu bersemangat di dalam belajar tauhid. Tauhid ini penting sekali, ya. Tidak ada gunanya amalan-amalan yang kita lakukan jika tidak dibangun di atas tauhid, jika bercampur dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.